Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita masuk ke materi fitoterapi yang berikutnya, yaitu kita bahas terkait dengan kanker. Seperti yang sudah disampaikan ya oleh Bu Yani, bahwa materi yang hari ini harusnya diselenggarakan secara sinkronus, namun karena hari Kamis yang kemungkinan Jumatnya itu libur bersama, sehingga kita selenggarakan secara asinkronus. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan materi antara yang di, apa namanya itu, BAP ya, ya dengan yang akan kita bahas ya, karena tadi ya ada perubahan rencana di luar apa yang sebelumnya kita rencanakan. Baik, kita share dulu materinya. Ini materinya sudah ada di e-kuliah, jadi Anda bisa baca ya secara lengkap. Hari ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, jadi saya hanya akan membahas poin-poinnya saja gitu ya. Jadi mungkin waktunya nanti akan lebih singkat, dan selebihnya silakan Anda mempelajari secara mandiri, baik dari latihan-latihan soal, dari materi, dan juga dari tayangan-tayangan yang sudah saya simpankan di e-kuliah. Jadi saya harapkan benar-benar Anda memang belajar mandiri itu, belajar bagaimana memahami materi fitoterapi khusus untuk kanker itu, dari berbagai sumber, begitu. Baik, seperti biasa ketika kita membahas terkait dengan fitoterapi, maka ada 3 falsafah, ada 3 pedoman yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah dari sisi anfismannya, anatomi fisiologi manusia, terkait dengan kanker, kemudian bagaimana patologi terkait dengan kanker, dan berikutnya adalah akan masuk ke mekanisme aksi gitu ya dari proses kankernya, termasuk bagaimana nanti menanggulangi terjadinya kanker tersebut. Jadi, tanaman-tanaman yang nanti akan kita bahas di akhir itu bukan tanaman-tanaman yang akan kita hafalkan gitu ya. Tapi yang kita perlu perjelas adalah mekanisme aksi dari tanaman tersebut. Jadi mekanisme aksi tanaman tersebut nanti ada nggak hubungannya dengan terjadinya kanker seperti itu. Baik, ketika kita membahas kanker maka pasti kita akan membahas tentang sel. Makanya kita awali dari sel itu sendiri. Dan saya yakin ya, Anda sudah pernah belajar tentang sel. Di mana tuh? Ada di biologi sel farmasi ya, kemudian di Anfisman, Anda belajar tentang ini. Dan sel ini adalah satu organ yang paling kecil, struktur dasar yang menyusun tubuh kita. Jadi tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terdiri dari sel. Banyak sekali sel. Dan sel ini ketika kita pelajari lebih lanjut, maka di dalamnya terdapat komponen-komponen. Nah, mungkin kita tidak akan membahas tentang komponen-komponen secara umum, yang akan kita bahas lebih ke arah apa yang menjadi penyusun sel. Yang mana penyusunnya itu adalah material genetik. Oke, sel ini adalah struktur dasar penyusun tubuh, di mana setiap organ dalam tubuh itu terbentuk dari sekumpulan sel yang berbeda-beda dan membentuk satu kesatuan serta fungsi organ yang spesifik. Nah, sel itu jumlahnya sangat banyak, ya, kurang lebih 100 triliun, dan jumlahnya itu akan selalu tetap. Nah, maksudnya begini, jadi sel itu ketika usia bayi ke remaja akan terjadi peningkatan, gitu ya. Tapi peningkatannya itu adalah peningkatan yang normal karena terjadinya proses pertumbuhan. Tapi lambat laun sel itu akan menurun jumlahnya. Nah, eh, pertumbuhan sel itu perlu dilakukan proses pengontrolan. Makanya tubuh ini secara ketat mengontrol bagaimana supaya sel ini tumbuh eh, baik hidup ataupun mati itu secara terkontrol. Ketika ada kondisi yang tidak terkontrol, maka disitulah terjadinya gangguan, begitu ya. Oke. Di dalam sel ada satu komponen yang kita kenal sebagai protein. Nah, ada juga enzim sebenarnya. Nah, antara protein dan enzim ini serupa tapi tak sama, gitu ya. Di mana enzim ini adalah protein, tapi tidak semua protein adalah enzim, gitu ya. Nah, protein merupakan rantai panjang dari asam amino. Jadi penyusun protein itu dan juga enzim adalah asam amino. Nah, apa bedanya protein dan enzim? Kalau enzim ini spesifik, di mana enzim ini menghasilkan suatu aktivitas. Di mana aktivitas enzim ini akan sangat
bergantung pada jenis enzim dan akan sangat bergantung pada substrat, keberadaan substrat. Jadi enzim ini nggak akan aktif kalau tidak ada substrat. Dan substratnya itu harus cocok, seperti halnya kunci dan juga lubang kunci. Adapun protein ini umum. Ada protein yang menyusun dinding sel, ada yang protein menyusun neurotransmitter, ada protein yang juga menyusun DNA tubuh kita. Nah, susunan asam amino ini akan menentukan struktur dan fungsi dari protein tersebut. Jadi, fungsi sel-sel kita, organ-organ kita itu sangat didasarkan pada susunan asam amino yang menyusunnya. Nah, apabila susunan asam amino berubah, maka akan berubah pula bentuk dan juga fungsinya. Jadi, susunan asam amino itu bisa berubah. Nah, kalau bisa berubah, berarti kita harus hati-hati, gitu ya. Nah, kita mengenal ada istilah mutasi genetik. Mutasi ini terjadi biasanya ditambahkan gitu ya pada suatu kondisi terjadinya perubahan susunan asam amino. Nah, ini ya ketika susunan asam amino berubah, maka dia akan terjadi namanya mutasi genetik. Oke, protein juga berperan sebagai neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini adalah komponen pembentuk dinding sel serta komponen sel lainnya. Adapun enzim ini adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Jadi enzim ini adalah bagian dari protein. Makanya, kenapa kita perlu mengkonsumsi protein? Salah satunya adalah untuk menghasilkan enzim-enzim penting dalam tubuh kita. Tanpa adanya enzim, maka kita nggak bisa mengkonsumsi karbohidrat, lemak, dan juga protein. Ya, kita kenal ada enzim alfa amilase, ada enzim lipase, dan lain sebagainya. Baik, kemudian sel ini juga mengalami suatu proses keseimbangan yang kita kenal sebagai proliferasi dan apoptosis. Ini saya yakin sudah pernah Anda bahas ya di mata kuliah dasar, baik di biologi sel farmasi maupun di Antisman ya. Kita hanya ingatkan saja. Baik, apa itu proliferasi? Nah, proliferasi ini merupakan siklus pembelahan sel sehingga dari satu sel akan menghasilkan dua sel baru. Jadi proliferasi ini secara sederhananya diistilahkan sebagai pembanyakan sel. Jadi dari satu sel akan berubah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8 ya, 4 menjadi 16, 8 kemudian menjadi 16 dan sebagainya. Baik, adapun apoptosis ini adalah kebalikan dari proliferasi. Jadi kalau proliferasi adalah perbanyakan sel, sedangkan apoptosis ini adalah kematian sel. Dan kematiannya harus terprogram, gitu ya. Jadi tidak boleh sel itu mati sembarangan gitu ya. Tiba-tiba banyak sel yang mati, gitu. Wah, ini akan menjadi masalah bagi tubuh kita. Oke, sel yang mengalami apoptosis ini akan mengeluarkan suatu sinyal berupa komponen growth factor, nantinya akan menginisiasi pertumbuhan sel baru. Jadi, ada sel ya, kemudian sel ini mati nih. Ketika selnya mati, maka dia akan keluar tuh satu respon, satu sinyal informasi memerintahkan supaya sel yang ada itu untuk membelah diri, sehingga tumbuhnya sel baru, gitu. Nah, proses proliferasi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada komponen growth factor ini. Jadi, secara aturannya adalah proliferasi dan apoptosis ini terjadi secara seimbang. Proliferasi nggak akan terjadi sebelum adanya growth factor yang dihasilkan oleh sel yang mengalami apoptosis. Jadi ada sel apoptosis, keluar growth factor, kemudian terjadilah proliferasi. Disinilah yang nantinya akan kita bahas secara rinci terkait adanya patologi bagaimana munculnya kanker, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara proliferasi dengan apoptosis. Oke, secara umum pertumbuhan sel normal itu dipengaruhi oleh 4 hal ini. Ada oncogen, ada tumor suppressor gen, ada repair gen, dan ada apoptosis gen. Jadi ada 4 hal ini. Apa itu? Kita coba lihat ya. Oncogen ini merupakan gen yang berperan merangsang terjadinya proliferasi atau kita kenal tadi adalah growth factor. Nah, oncogen ini muncul pada saat kapan? Muncul pada saat sel mengalami apoptosis. Nah, adapun tumor suppressor gen ini merupakan gen yang berperan menghambat proliferasi. Jadi,
si sel ini dia tidak akan berproliferasi sebelum adanya onkogen. Nah, sel normal ini dia tidak berproliferasi, itu kenapa? Karena terjadinya penghambatan oleh TSG atau tumor suppressor gen. Baik, kemudian pertumbuhan sel yang normal ini dipengaruhi oleh terjadinya apoptosis dan proliferasi seperti tadi yang kita jelaskan, di mana proliferasi ini sangat dipengaruhi oleh kadar onkogen dan tumor suppressor gen. Jadi, onkogen dan tumor suppressor gen ini bekerja berkebalikan. Kalau onkogen menginisiasi proliferasi, kalau tumor suppressor gen dia justru menghambat terjadinya proliferasi. Baik, pada saat terjadinya proliferasi, apa sih yang terjadi sebenarnya di dalamnya? Nah, kita mengenal di dalam sel kita itu ada DNA atau deoksinukleotida, deoksi eh, deoksiribos nucleic acid ya, atau kita kenal sebagai asam deoksiribosa nukleotida, gitu ya. Nah, DNA ini kalau kita tinjau secara lebih, detail, ini merupakan susunan asam amino. Nantinya akan menyusun asam amino, bukan susunan ya, akan menyusun asam amino dan DNA ini terdiri dari 3 unsur penyusun. Apa penyusun DNA ini? Yang pertama itu adalah gula, yaitu gula ribosa. Dan gula ribosa ini akan mengalami pengurangan oksigen. Makanya kita kenal sebagai deoksiribo, ya, deoksiribosa. Sedangkan kalau ribosanya sendiri itu kita kenal sebagai RNA, ribosa nucleic acid. Nah, eh, komponen yang kedua itu adalah fosfat dan komponen yang ketiga adalah basa nukleotida. Jadi ada 3 tuh, ada gula, ada fosfat, dan ada basa nukleotida. Akan selalu seperti itu DNA ini. Nah, kita bahas dulu secara umum ya. Apa peran DNA dalam tubuh kita gitu ya. Baik, DNA di dalam tubuh kita, dia akan berperan seperti halnya hard disk komputer. Hard disk ini kan tempat menyimpan segala informasi yang ada di dalam, komputer. Nah, di dalam tubuh kita, DNA ini akan menyimpan informasi secara rapih, ya, di mana informasi ini akan menjabarkan terkait dengan seperti apa suatu organisme atau makhluk hidup. Contoh kita, bagaimana sikap kita, sifat kita, bagaimana bentuk tubuhnya, bentuk hidungnya, bentuk mata, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu terdapat di dalam DNA. Makanya di dalam satu teori yang lain di biologi, itu kita mengenal ada teori totipotensi. Di mana teori totipotensi ini, dia menjabarkan bahwa ketika ada satu sel atau jaringan sel yang diambil dari satu organisme, kemudian ditumbuhkan pada satu media yang tepat, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Sama persis seperti sumber sel tersebut. Makanya kita kenal ada cloning, ya. Ada cloning tanaman, ada cloning hewan, dan sebagainya. Nah, jadi DNA ini tadi merupakan satu wadah memori gitu ya, tempat menyimpan seluruh informasi tentang tubuh kita. Artinya apa? Tadi, ketika DNA ini tersusun atas 3 komponen, salah satunya adalah basa nukleotida yang dihasilkan dari asam amino, maka ketika basa nukleotida sebagai sumber penyusunnya itu bermasalah, maka nanti ke depannya juga akan bermasalah. Nah, disitulah awal mula terjadinya proses mutasi, ya. Baik, DNA dibuat dari suatu subunit sederhana atau monomer yang disebut nukleotida. Jadi DNA itu dibuat dari nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun atas gula, yaitu ribosa, di mana dia akan mengalami kehilangan oksigen ya, maka kita kena deoksiribos. Kemudian ada gugus fosfat, di mana gugus fosfat ini sebagai jembatan, ya, di sini kita bisa lihat, dan juga ada basa nitrogen, ya, atau basa nukleotida. Di mana basa nitrogen ini nantinya akan saling berpasangan. Nah, ada 4 basa nitrogen yang kita kenal. Pertama ada adenin, ada sitosin, ada guanin, dan ada timin. Jadi
Keempatnya ini saling berpasangan ya, ada adenin, sitosin, guanin, timin. Kalau kita perhatikan di sini ya, eee, adenin ini akan berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Ya, selalu seperti ini ya, ATGC. Nah, atau ATCG. Jadi kalau C pasti dengan G, nggak akan mungkin dengan T, nggak akan mungkin dengan A. A pasti dengan T, nggak akan mungkin dengan G, nggak akan mungkin dengan C. Seperti itu. Jadi pasangannya akan selalu pasti. Oke, antar basa nitrogen akan terhubung melalui kompleks gula fosfat membentuk untai polimer tunggal. Dan yang menariknya di sini adalah bahwa susunan dari, basa-basa nitrogen ini, ya, ini sangat-sangat, tersusun rapih, sangat rapih. Rapihnya gimana? Kalau kita perhatikan di sini, jadi basa nitrogen itu akan selalu tertambat pada gugus tribosa di, nomor satu aksen, dimanapun ya, jadi di nomor satu aksen. Kemudian fosfat ini akan menghubungkan antara satu ribosa dengan ribosa lain dengan ikatannya itu adalah 3 aksen ke 5 aksen. Akan selalu begitu, gitu ya. Jadi dari 3 aksen ke 5 aksen. Dan kemudian nanti di sini ketika dia apa namanya itu, berikatan gitu ya. Nah, dia akan membentuk suatu template dan seperti ini nih bentuknya, sangat-sangat rapih. Dan nanti setiap basa nitrogen yang ada di sini, ini akan nanti berikatan atau berpasangan dengan basa nitrogen yang sesuai. Contoh di sini ketika ada template GC ya, nah, GCATAACTA gitu ya. Nah, maka G ini akan menghasilkan, berinteraksi dengan C. Ini berinteraksi dengan G, ini berinteraksi dengan T. Maka pasangannya ini akan selalu seperti ini. Nah, ketika terjadi perubahan, maka perubahan ini nantinya akan juga mengubah pasangannya, seperti itu, ya. Oke, eee, kalau kita membahas tentang DNA seperti ini, maka ada satu hal yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Ini kaitannya tentang, perintah Allah ya, di mana Allah melarang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang jelas diharamkan dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah ada hinjir, daging babi. Yang kedua adalah bangkai. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih tidak dengan mengatasnamakan Allah. Nah, ketiga larangan ini kalau kita perhatikan itu kaitan eratnya adalah dengan protein. Di mana protein ketika dimakan oleh tubuh kita akan menjadi sumber asam amino, akan menjadi sumber basa nitrogen. Nah, bisa Anda bayangkan ya, apa jadinya ketika ada makanan haram dalam bentuk protein masuk ke tubuh kita, kemudian dia akan menjadi salah satu penyusun DNA kita. Maka yang terjadi adalah selamanya DNA kita akan tersisipi oleh DNA haram. Gak bisa tuh dilepasin, gak bisa dihilangin nih. Oh ini DNA-nya haram, dihilangin, gak bisa. Kita nggak akan tahu tuh, ya. Beda kalau dengan karbohidrat misalkan. Karbohidrat orang banyak takut, jangan konsumsi karbohidrat dan lain sebagainya, sehingga ada orang yang diet karbohidrat. Dia lebih banyak diet protein dan juga diet lemak. Padahal karbohidrat itu halal, nggak ada karbohidrat yang diharamkan ya. Eh, Karbohidrat itu ketika dikonsumsi oleh tubuh kita, dia akan menghasilkan apa? Gula. Dan gula ini nanti akan dikonversi menjadi energi dan nanti akan habis gitu. Kenapa habis? Karena selain energi, residu dari hasil metabolisme gula itu adalah berupa senyawa yang mudah menguap. Yang pertama adalah gas karbon dioksida, yang kedua adalah uap air. Jadi justru karbohidrat lebih aman gitu ya. Nah, yang perlu hati-hati tadi ketika Anda mengkonsumsi protein. Karena protein ini akan menjadi cikal bakal DNA. Makanya ada yang mengatakan ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang-barang atau bahan-bahan yang haram, maka
tubuhnya pun atau sikapnya pun juga akan mengikuti, ya. Ada yang mengatakan, "Kamu sesuai dengan apa yang kamu makan." Nah, jadi di sini, kita coba hubung-hubungkan, ada kaitannya dengan, oh hati-hati kalau kita mengkonsumsi daging, pastikan daging itu halal. Kenapa? Karena daging itu mengandung asam amino, di mana asam amino akan menjadi salah satu bagian yang akan menyusun DNA kita, gitu ya. Baik, bagaimana, terjadinya proses proliferasi atau proses terjadinya dari satu sel menjadi 2 sel? Nah, kita lihat dulu dari proses pembentukan DNA-nya sendiri. Tadi DNA itu dibentuk dari satu nukleotida, di mana satu nukleotida terdiri dari 3 komponen. Ada gula gitu ya, kemudian ada fosfat dan ada, basa nitrogen. Nah, nukleotida ini nanti akan saling terikat. Jadi nukleotida pertama ini G misalkan terikat dengan T, terikat dengan A dan sebagainya. Ini akan menjadi template atau cetakan. Nah, cetakan ini nantinya akan menginisiasi terjadinya proses polimerisasi. Jadi dari awalnya cuma satu menjadi polimer, menjadi banyak gitu ya. Polimer itu kan poli, lebih, dari monomer. Jadi awalnya monomer jadi polimer. Nah, polimerisasi ini diinisiasi dengan adanya enzim, polimerisasi ya. Makanya kalau kita, biasanya dulu terjadinya COVID tuh, maka ada orang tes PCR. P-nya itu apa? Polimerisasi, chain reaction. Nah, jadi enzim apa, DNA dari satu virus itu nanti akan diisolasi kemudian dilihat, itu ada nggak DNA virusnya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Setelah terjadi polimerisasi, maka yang awalnya cetakan ini cuma satu, ini akan menjadi double. Maka kita kenal sebagai double strand DNA. Nah, double strand DNA ini ikatannya akan selalu ya. Kalau G pasti dengan C, T pasti dengan A dan sebagainya. Ini nanti akan karena adanya ikatan-ikatan hidrogen, adanya gaya-gaya van der Waals, maka akan menyebabkan terjadinya perputaran, berputar, sehingga kita kenal sebagai DNA double helix. Jadi di sini berputar, gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah dari setiap asam amino ini, ya, maaf, dari setiap basa nitrogen ini atau nukleotida ini, nanti ini akan menghasilkan satu komponen asam amino. Nah, seperti apa prosesnya? Kita lihat. DNA ini akan membawa asam amino nantinya. Di mana setiap DNA triplet ya, triplet itu ada 3 nukleotida, itu akan menjadi satu asam amino. Jadi 3 nukleotida akan menjadi satu asam amino. Saya contohkan di sini, ini hanya contoh saja. Misalkan, ini udah jadi RNA ya, jadi ketika dia menjadi DNA, dia jadi asam amino itu, dia akan dikonversi dulu menjadi RNA. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Contoh, GUU. GUU ini akan dikonversi itu menjadi glisin. Jadi kalau GUA, ya nggak bisa gitu ya. Nah, AUA ini akan dikonversi menjadi tirosin. Kemudian CGG ini akan dikonversi menjadi alanin dan lain sebagainya. Jadi 3 template nukleotida akan dikonversi menjadi satu asam amino. Nah, ketika ini berubah, si nukleotidanya berubah gitu ya, karena tadi adanya makanan, protein-protein yang aneh yang masuk ke tubuh kita, maka ini juga akan berubah susunan asam aminonya. Terjadinya perubahan susunan asam amino, ini akan menyebabkan terjadinya namanya mutasi genetik. Makanya sekali lagi saya ingatkan, hati-hati mengkonsumsi protein. Oke. Nah, terjadinya pembentukan protein dari DNA, kalau kita perhatikan gitu ya. Pertama adalah DNA ini yang sudah double helix, ini nanti akan membelah dulu. Jadi DNA-nya membelah, membentuk 2 template. Nah, template atas dan template bawah ini kan awalnya pasangan ya. Nah, akhirnya membelah menjadi berbeda. Nah, kemudian template bawah, dia akan melakukan polimerisasi, yang atas juga polimerisasi.
Otomatis hasil polimerisasi yang di bawah ini akan sama dengan template atas, dan hasil polimerisasi yang di atas ini akan sama dengan template yang di bawah. Pasti sama. Kenapa? Karena cetakannya sama, gitu. Ya, sehingga ketika ini terjadi, maka akan muncullah sel baru, tapi dengan struktur, sifat, karakteristik yang sama dengan sel asal. Oke, DNA tadi setelah jadi untai, itu akan menghasilkan RNA. Nah, apa itu RNA dulu? RNA atau ribonucleic acid. Jadi ini adalah DNA di mana pada gugus ribosanya itu terdapat oksigen. Jadi tidak kehilangan oksigen. Apa bedanya RNA dengan DNA? Nah, perbedaan RNA dengan DNA itu hanya pada satu komponen basa nitrogennya. Kalau kita lihat ya, basa nitrogen penyusun RNA itu ada adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Jadi nggak ada timin, ya. Jadi kalau DNA kan timin. Nah, kalau di sini ganti dengan urasil. Hanya itu aja sebenarnya. Namun, proses pembentukan protein dari DNA itu akan melewati pembentukan RNA. Di mana DNA template itu akan menjadi mRNA. Ya, mRNA ini identik dengan untai tunggal DNA, hanya saja memang di sini timinnya diganti dengan urasil. Pertama adalah terjadinya replikasi dulu. Replikasi itu berarti tadi ya, terjadinya pembelahan. Jadi dari satu sel menjadi dua sel, otomatis DNA-nya sama. Nah, DNA tersebut itu akan mengalami transkripsi. Jadi ditranskripkan. Jadi ada transkrip itu kalau Anda misalkan baca berita ada transkripnya yang nanti Anda dibaca, gitu ya. Oke. DNA ini akan mengalami transkripsi di mana dia akan menghasilkan messenger RNA. Di mana ini akan memandu sintesis protein sesuai dengan instruksi genetik yang tersimpan dalam DNA. Selanjutnya, setelah ditranskripsi ya, menjadi mRNA, maka mRNA ini akan ditranslasi. Translasi itu ditranslate, diubah bahasanya kalau dalam perubahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di sini dia akan ditranslasi, ditranslate. Jadi translasi ini adalah proses penerjemahan yang lebih kompleks. Banyak dari molekul RNA yang mengarahkan sintesis polimer dari grup protein yang berbeda-beda. Jadi translasi ini adalah suatu proses penerjemahan dari tiga basa nitrogen atau basa nukleotida ini menjadi satu asam amino. Jadi tadi ya, tiga basa nukleotida akan diubah menjadi satu asam amino. Jadi ditranslasi, ditranslate, diterjemahkan. Nah, sehingga dari sini muncullah protein-protein baru. Jadi susunan asam amino akan menghasilkan satu protein baru. Nah, jadi sekarang jelas ya bahwa protein itu tersusun diawali dari proses DNA. DNA sendiri itu susunannya adalah ada basa nitrogen, ada gluula, dan juga ada fosfat. Hati-hati basa nitrogen, sumbernya adalah dari protein yang kita konsumsi, sumbernya adalah dari daging-daging yang kita konsumsi, sehingga pastikan daging kita halal yang dikonsumsinya, ya. Baik. Ini adalah siklus sel secara normal. Jadi kalau tadi kita membahas tentang DNA, RNA-nya secara garis dasarnya gitu ya. Nah, sekarang adalah siklus selnya sendiri. Jadi secara umum, siklus sel itu adalah keseluruhan tahapan proses yang kompleks yang melibatkan banyak protein regulator terkait homeostasi sel. Diawali tadi ya, siklus sel ini pasti akan diawali dengan proses eh, sintesis dulu ya. Nah, terdapat 4 siklus sel di mana 4 fase ini itu ada G1, ada S, ada G2, ada mitosis. Nah, G1 ini adalah proses parasintesis, dan G2 ini adalah maaf, dan S ini adalah proses sintesis DNA, G2 adalah proses premitosis, dan M ini adalah proses mitosis. Dan ada G0. Nah, apa itu G0? Jadi, sebelum terjadinya proses sintesis, maka di sini ada proses namanya adalah seleksi sel. Di mana sel-sel yang rusak itu dia tidak akan masuk ke siklus sel. Dia akan masuk ke G0.
Jadi dibuang gitu ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat tayangannya di e-kuliah terkait bagaimana sel itu sebelum dilakukan proses, apa namanya itu, mitosis atau proses, replikasi, maka dia akan diseleksi dulu. Sel yang baik, maka dia akan dilanjutkan siklusnya sampai selesai, sampai akhirnya berubah menjadi 2 sel. Tapi sel yang buruk, artinya sel yang buruk itu yang bagaimana? Sel yang dia susunan DNA-nya rusak, maka dia tidak akan dilanjutkan, dia akan dibuang di G0, gitu ya. Nah, proses terjadinya siklus sel ini tadi melibatkan protein regulator. Nah, protein regulator ini dalam artian di sini adalah enzim dan juga substratnya. Kita lihat di sini, ada CDK ya. CDK ini adalah enzim, di mana enzim ini nanti dia akan berinteraksi dengan eh, substrat namanya adalah siklin. Jadi setiap fase itu ada CDK-nya, ada enzimnya, di mana setiap enzim ini akan berinteraksi dengan substrat namanya adalah siklin. Oke, pada setiap fase akan terjadi seleksi secara ketat. Jadi tadi tuh di sini diketatkan tuh seleksinya, meliputi apa? Sinyal pertumbuhan ekstraseluler, ukuran sel, integritas DNA. Jadi pokoknya ini harus bagus. Pokoknya nggak bagus, nggak bisa dilanjutkan proses siklusnya. Harus dibuang. Nah, permasalahan mulai muncul nanti, gitu ya. Salah satunya adalah di sini. Ketika proses seleksi itu menjadi tidak baik, di mana ada sel yang dia mengandung sinyal pertumbuhan yang nggak bagus, ukuran yang tidak normal, integritas DNA-nya rusak, maka dia akan ikut siklus. Nah, harusnya dia akan dibuang, ini malah ikut siklus. Dampaknya apa? Sel yang rusak ini akan membelah menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Nah, sel yang rusak ini kan dia bermasalah tuh. Masalahnya biasanya ada yang dia proses sinyal pertumbuhannya itu terganggu. Jadi terinstalasi terus. Maka lambat laun si selnya akan terus proliferasi, tambah tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus. Dampaknya adalah terjadilah kanker, ya. Nah, ada juga yang dia mungkin sinyal pertumbuhannya tidak betul atau terjadinya, DNA yang rusak. Nah, kalau DNA yang rusak biasanya akan berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada fungsi organ. Jadi contoh misalkan ketika reseptor, insulin. Nah, reseptor insulin kan reseptor itu kan dari protein juga. Ketika dia mengalami proses proliferasi si selnya dan ternyata sel yang rusak itu terseleksi di sini, masih ikut bermutasi, maaf, ikut berproliferasi, maka sel yang menyusun reseptor insulin itu akhirnya menjadi rusak. Dampaknya apa? Reseptornya menjadi tidak sensitif, gitu ya. Makanya sekali lagi harap hati-hati di sini. Baik, tadi kita mengenal adanya enzim CDK atau cyclin dependent kinase ya. Artinya apa sih ini? Jadi ini itu enzim yang bergantung pada siklin, di mana siklin itu adalah substratnya. Nah, enzim-enzim ini akan berperan penting pada setiap siklus dan justru di sini enzim dengan substrat ini akan menjadi sasaran target biasanya, ya. Di mana pada saat pengobatan kanker, khususnya sel kanker yang apa namanya itu mengalami siklus seperti ini, maka salah satu metode pengobatannya adalah dengan menghambat terjadinya fase ini. Misalkan di CDK2, gimana caranya supaya dia tidak gabung dengan siklin A. Kemudian CDK2 ini tidak gabung dengan siklin E. Nah, kalau dia tidak gabung dengan substratnya, maka tidak bisa terjadinya proses replikasi. Jadi kita sudah bahas di awal ya, bahwa enzim itu dia baru bisa aktif kalau ada substratnya. Jadi kalau nggak ada substratnya, banyak nih substrat-substrat yang lain, tapi nggak cocok dengan dia, maka dia nggak bisa aktif. Gitu. Nah, karena enzim itu dia spesifik substratnya itu. Seperti halnya kunci dengan lubang kunci, gitu ya. Oke. Jadi CDK ini adalah enzim protein kinase yang mengandung katalitik intiserin atau treonin yang terdapat di sel eukariot dan diaktifasi ekspresi siklin. Jadi diaktifasi oleh adanya siklin. Nanti akan membentuk kompleks nih ya.
Nah, penghentian aktivitas CDK itu dilakukan oleh CDKS inhibitor atau CDKI dan juga tumor suppressor gen. Jadi tadi salah satu komponen yang berperan penting pada siklus sel itu adalah TGS ini atau tumor suppressor gen atau TSG ya. Nah, selain TSG ini ada juga CDKI atau cyclin dependent kinase inhibitor. Nah, ini juga berperan penting pada saat si sel sendiri itu sudah melakukan proses replikasi. Jadi setelah replikasi, sudah betul-betul jadi dua sel, maka stop gitu ya. Jangan langsung membelah lagi. Harus di stop tuh. Kenapa? Karena dia supaya kalau tidak di stop, maka yang terjadi adalah terjadinya proses proliferasi yang berlebihan. Nah, setelah di stop, maka akan berhenti itu sel, tidak akan membelah. Kapan selnya membelah? Ketika ada sel ini mengalami apoptosis. Plok, apoptosis, keluarlah satu messenger ya, satu pesan dalam bentuk tadi apa namanya itu pesannya adalah growth factor ya berupa oncogen. Nah, nanti si growth factor ini akan menginisiasi terjadinya proliferasi baru. Blak, ulah lagi. Gitu, seperti itu. Nah, setelah terjadinya proliferasi, ditahan lagi dengan adanya CDK inhibitor dan juga tumor suppressor gen. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, tadi. Nah, ini adalah rangkaian fase siklus sel. Jadi tadi dari fase G1 di mana sel akan mempersiapkan diri untuk sintesis DNA. Nah, sintesis DNA itu bagaimana? Tadi terjadinya replikasi, gitu ya, replikasi DNA, kemudian terjadinya sehingga menghasilkan dua template, kemudian terjadinya namanya adalah polimerisasi dari satu monomer menjadi polimer, dan akhirnya terjadi G2 ya untuk persiapan proses mitosis, dan fase terakhir adalah proses mitosis, pembelahan, sehingga terjadilah dua sel yang sama. Nah, ini saya rasa sudah pernah Anda bahas di materi-materi dasar, jadi saya nggak akan bahas lebih rinci ya. Tapi meskipun demikian, gitu, Anda perlu memahami ini. Kenapa kita perlu memahami tentang siklus sel ini, dasar-dasar tadi gitu ya? Karena ketika kita nanti membahas fitoterapi untuk kanker, maka ada kaitannya dengan siklus sel ini. Oke, ini silakan ya dibaca. Jadi tadi secara umum gitu ya, sel itu akan diseleksi dulu di sini. Nah, yang diseleksi itu salah satunya adalah seperti apa komponen-komponen di dalam sel dari mulai sinyal pertumbuhan, kemudian ukuran sel, kemudian material genetiknya gitu ya. Kalau rusak, maka dia akan dihilangkan. Gitu. Dan nanti ketika dia dianggap baik, maka dia akan dilanjutkan dari G1 masuk ke proses sintesis. Nah, terus aja. Nah, kalau udah nyampe sini, itu di jalan tuh. Jadi nggak ada lagi proses penghambatan, karena proses restriksi ada di sini. Nah, gimana kalau seandainya ada sel yang rusak? Ya. Nah, suatu sel kemungkinan akan tetap berada di dalam siklus sel ataupun bisa keluar dari siklus sel. Sangat bergantung pada interaksi antara sinyal ekstraseluler dari reseptor permukaan. Jadi, sel yang itu dia akan keluar dari siklus sel didasarkan pada apa? Pada tiga hal tadi. Adanya terkait dengan apa namanya itu media, bukan media ya, komponen pertumbuhan ya atau growth factor, kemudian juga adanya ukuran sel yang tidak normal dan lain sebagainya ya. Dan berikutnya adalah terkait dengan material genetiknya. Ketika dia normal, baik, maka akan dilanjutkan, masih ada di dalam siklus sel. Tapi ketika dia tidak normal, maka dia akan keluar. Di mana mekanisme tersebut terjadi pada ujung siklus transisi yang kita kenal sebagai restriction point. Itu adanya di sini, restriction point. Jadi ketika ada sel yang tidak bagus, maka akan direstriksi. Restriksi itu adalah dipotong ya. Jadi dia rusak, jadi dia akan dibuang gitu ya, sehingga dia tidak akan masuk ke siklus sel. Nah, kegagalan penghentian siklus sel pada posisi G1 ini, maka
dia akan masuk ke S, terjadilah proliferasi yang tidak terkendali. Sehingga poin pentingnya itu ada di sini. Nah, kita berdoa saja ya sama Allah, semoga sistem ini di G1, di sel kita itu berjalan baik. Kenapa? Karena ini nggak baik, maka akan banyak sel-sel yang tidak baik yang akan berproliferasi, yang ujungnya terjadilah kanker. Nah, eh, kita tidak bisa menjamin ya, siapa yang bisa menjamin bahwa proses G1 ini akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ini baik orang sehat, orang yang sakit, orang merokok, tidak merokok, dan lain sebagainya, itu kadangkala G1-nya, qadarullah-nya bisa tidak baik gitu. Nah, jadi terjadinya proses seleksi yang tidak benar. Sel-sel yang harusnya dia dibuang, ini malah dia dilanjutkan proses proliferasinya. Nah, sel yang tidak baik ini pada G1 ya, sebelum restriction point, dia akan mengalami pembelahan, maksudnya akan keluar di siklus G1. Nanti akan masuk ke sequence atau G0. Jadi sel itu dia akan keluar, gitu ya. Nah, kalau seandainya selnya sudah baik ya dia akan lanjut. Nah, proses ini melibatkan enzim namanya adalah topoisomerase ya. Oke, kanker itu sendiri ini apa? Kanker merupakan satu kondisi multigenik yang disebabkan oleh adanya gangguan pada jalur sinyal dan disregulasi pertumbuhan sel. Jadi adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, disregulasi ya. Nah, munculnya gara-gara apa? Karena adanya mutasi pada sel somatik. Mutasi gara-gara apa? Tadi, awalnya adalah DNA-nya yang nanti akan menjadi sel, itu menjadi susunannya itu bermasalah, susunan basa nitrogennya. Basa nitrogen bermasalah, maka akan menghasilkan susunan asam amino yang bermasalah. Nah, ketika susunan asam amino bermasalah, dampaknya apa? Bisa terjadi misalkan fungsi dari organnya menjadi bermasalah, atau yang berikutnya adalah justru faktor-faktor pertumbuhannya itu terganggu, yang dampaknya bisa menghasilkan kanker. Ada istilah dysplasia atau disorder growth, pertumbuhan yang tidak terkontrol, yaitu kelainan diferensiasi sel yang sedang berproliferasi sehingga ukuran, bentuk, dan penampilan sel menjadi abnormal. Ini kita kenal sebagai dysplasia. Dan ada sel baru atau kita kenal sebagai neoplasma atau neoplasia. Ini adalah pertumbuhan baru masa abnormal dari sel yang mengalami proliferasi. Nah, ini semua adalah bagian dari kanker. Oke, kita bisa lihat di sini. Oh, nggak ada ininya ya. 100 cells on the top of a pinhead. Most cells have a nucleus. Sebentar. Ini supaya Serson. Plasm and cell membrane. Oke, kita lihat tayangan ini ya, sekilas saja. Our bodies are made up of 100 million cells. They're so small you can fit 100 cells on the top of a pinhead. Most cells have a nucleus, cytoplasm, and cell membrane. The nucleus is the cell's control center and holds the cell's DNA. Your DNA carries all the instructions needed to build your body and maintain its functions. Each instruction is carried on a unique piece of DNA called a gene. Cell growth and multiplication is part of a continual process called the cell cycle. To move through the different stages of the cell cycle, each cell has to go through a series of checkpoints. These checkpoints act a bit like traffic lights, and they only give the green light to a cell that's ready to go through to the next stage in the cycle. Only healthy cells are allowed to multiply, and so the cell cycle must control which cells are allowed through. The DNA inside cells can sometimes be damaged, either by mistakes in the normal processes in our cells or by things in our lifestyles or environment. Damaged cells are stopped at checkpoints and either repaired or destroyed. But occasionally damaged cells can find a way to sneak through.
And sometimes the faulty DNA instructions may tell the cell to multiply at the wrong time or in the wrong place. If a cell accumulates too much damage over time, it can become a cancer cell. They then multiply out of control to form a lump or tumour. This is how cancer starts. Baik. Nah, ada lagi gambar-gambar yang lain. Sebentar ya. Oke. Nanti Anda bisa simak secara lebih jelasnya gitu ya, bisa diulang-ulang terkait dengan videonya. Nah, artinya apa tadi? Maka siklus sel ini akan menentukan apakah sel yang diproliferasi itu adalah sel-sel yang baik atau sel-sel yang tadi maaf, DNA sel yang baik atau sel yang bermasalah. Ketika sel yang bermasalah yang berproliferasi, maka akan menghasilkan potensi cancer, ya, dan sebagainya. Oke. Jadi, potensi atau patologi terjadinya neoplasma atau sel baru dalam kondisi normal, pembelahan, proliferasi, dan diferensiasi sel itu dikontrol secara ketat oleh sistem keseimbangan tubuh. Jadi ada proses pengontrolan. Kita kenal tadi ada onkogen gitu ya, ada apa itu gen yang nanti menghambat proses tumor supresor faktor ya. Nah, jadi sel-sel itu dia bisa tumbuh dan juga bisa mati ya, proliferasi dan juga dia bisa apoptosis itu ada pengontrolannya. Dalam kondisi normal terdapat keseimbangan antara proliferasi dan apoptosis. Nah, pembelahan seluler hanya diaktifkan bila selnya mati. Jadi ketika sel ini mengalami kematian, maka nanti akan muncul namanya adalah onkogen berupa growth factor. Nah, growth factor ini akan menginisiasi terjadinya proses pembelahan sel baru. Ya. Ketika faktor pertumbuhan ini terganggu, maka akan muncul ketidakseimbangan antara proliferasi dan kematian sel. Nah, biasanya keseimbangannya itu ada dua arahnya. Ada yang ke degeneratif, ada yang justru terjadinya regenerasi yang tidak terkontrol. Ini adalah contoh proses regenerasi yang tidak terkontrol atau pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, dari mana dari sel normal ini akan menghasilkan sel-sel seperti ini, jadi terlihat sekali bedanya gitu ya, menjadi lebih tidak beraturan. Nah ini normal, nah ini menjadi nggak normal ya, jadi sangat tidak beraturan. Nah, jadi kita bisa lihat, secara klasifikasi kita bisa lihat bahwa sel kanker itu dibagi menjadi tumor jinak, tumor ganas, dan intermediate ya. Jadi ada yang jinak, ada yang ganas, dan ada yang intermediate. Dan ganas ini yang biasanya identik dengan cancer. Jadi kanker ini identiknya di ganas ya. Ini silakan dibaca bedanya antara tumor jinak, tumor ganas, dan juga intermediate. Oke. Ini adalah penyebab terjadinya neoplasma atau terjadinya sel baru yang abnormal. Yang pertama ada aspek kongenital atau genetik, kedua aspek karsinogenik, dan ketiga adalah lingkungan dan gaya hidup. Ketiga hal ini yang umum terjadi ya di masyarakat, khususnya pada diri kita, yang memiliki potensi menyebabkan terjadinya kanker. Ternyata cancer juga ada aspek genetik. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang pernah mengalami cancer gitu ya, padahal dia hidup sehat dan sebagainya misalkan, maka boleh jadi mungkin di dalam susunan gennya itu ada komponen-komponen yang juga bisa diwariskan ke keturunannya gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian, tapi mungkin sedikit kalau yang genetik ya, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Adapun aspek karsinogenik ini biasanya adanya asupan dari luar. Contoh misalkan ada orang yang banyak merokok ya, dan asapnya itu kemana-mana. Dan biasanya orang yang tidak merokok pun akan terpengaruh dengan asap rokok tersebut. Makanya ada dikatakan perokok pasif. Meskipun nggak merokok, karena dia menghirup asap rokok dari orang yang merokok, maka di situ
dia dikatakan perokok pasif, di situ masuk unsur karsinogen yang nantinya akan terjadinya memicu terjadinya neoplasma. Dan berikutnya adalah lingkungan dan gaya hidup. Ini juga mempengaruhi gitu ya, lingkungan yang tidak sehat, tidak bersih gitu ya, yang kotor dan sebagainya, ini seringkali juga memicu terjadinya kanker. Gaya hidup ini dari makanan dan juga aktivitas ya, sering diam. Nah, ini juga seringkali apa namanya itu ya, memicu gitu ya, terjadinya neoplasma. Namun di luar ini semua, ya, kanker itu adalah takdir. Tidak ada yang bisa memprediksi ya, siapa yang kira-kira berpotensi sebagai kanker, kapan itu terjadi dan sebagainya. Seperti itu ya. Awal mula munculnya kanker, ini pertama adanya overekspresi dari reseptor yang menyebabkan terjadinya signalisasi ligan secara independen. Jadi adanya overekspresi karena adanya sinyal. Sinyalnya dari mana? Dari onkogen, dari growth factor. Nah, adanya perubahan pada struktur reseptor juga menyebabkan terjadinya inaktivasi ligan secara independen, dan kedua hal tersebut menyebabkan terjadinya transduksi sinyal saat kedua reseptor berikatan dengan ligan spesifik. Oke, secara umum, sel kanker, sel yang bermasalah itu biasanya dia meskipun tidak terjadi apoptosis ya, dia akan mensinyali dirinya sendiri supaya melakukan proses proliferasi. Nah, ini yang terjadi, yang bermasalah. Harusnya pada kondisi normal, sel itu akan mengalami proliferasi setelah ada sel lain yang apoptosis. Tapi di sini sel kanker ini dia bisa secara otonom, secara mandiri melakukan signalisasi. Nah, jadi melakukan signalisasi secara independen, tidak terkontrol tuh, ya. Maka disinilah mulai terjadinya proliferasi yang berlebihan. Akhirnya terjadilah proliferasi berlebihan, invasi ke jaringan lain dan mengalami metastasis. Ini adalah proses pertumbuhan sel kanker, ada fase subklinik, ada fase klinik, dan ada fase fatal. Anda bisa lihat ya, di sini perbandingan pertumbuhan selnya. Oke, metode kemoterapi yang biasanya digunakan pada anti kanker, biasanya dia pertama menghambat reseptor protein kinase supaya tidak melakukan transduksi sinyal. Tadi ya, protein kinase ini adalah enzim CDK atau cyclin dependent kinase. Jadi enzim-enzim ini nanti dia akan berinteraksi dengan substrat. Suatu sel kanker diketahui mampu memperbanyak diri secara cepat dan bahkan dapat menyebabkan kematian dari sel inangnya. Jadi sel inangnya sudah mati pun karena tadi dia bisa melakukan transduksi sinyal secara independen, ya secara mandiri, maka dia akan berproliferasi terus. Ya, makanya memang sel kanker ini agak sulit diberantas. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi menemukan sel inangnya dan selnya sudah menyebar tadi karena dia bisa berinvasi. Gitu. Nah, salah satu metode pengobatan yang saat ini dilakukan biasanya dengan memberantas sel neoplastik yang terakhir muncul. Jadi sel yang terakhir muncul itu diberantas. Cuman kan kita sulit ya menemukan mana sel yang terakhir muncul, dan kita juga sulit memastikan apakah ketika sudah diberantas semua selnya sudah hilang gitu ya atau masih ada. Dan juga biasanya ada juga destruksi sel dengan menggunakan agen antineoplastik dengan mengikuti first order kinetic. Nah, masalah pada penghentian reseptor protein kinase, ya. Di mana sel normal juga dia memerlukan proses replikasi gitu ya dengan adanya bantuan reseptor protein kinase ini. Kalau dihambat, kalau obat-obat kemoterapi ini dia tidak selektif gitu ya, sehingga menghambat reseptor protein kinase pada sel normal, maka sel normal pun akan terhambat pertumbuhannya. Makanya tidak heran banyak orang-orang yang melakukan kemoterapi gitu ya, rambutnya rontok, kulitnya bersisik, megar gitu ya, mengering gitu ya. Kenapa? Karena proses proliferasinya dihambat. Nah, obat sitotoksik banyak yang memang bekerja secara tidak spesifik gitu ya. Mungkin perkembangan sekarang ada yang mungkin lebih spesifik meskipun masih perlu kehati-hatian. Nah, dampaknya apa? Tidak hanya sel kanker yang menjadi target obat, namun juga sel normal ya.
Ini beberapa contoh treatment kemoterapi, dan biasanya ya tadi kita melihat ada potensi menyebabkan terjadinya kanker. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah karsinogenik, yang ketiga adalah pola hidup. Pola hidup dan karsinogenik ini biasanya akan rentan menghasilkan namanya adalah ROS, reaktif oksigen spesies. Di mana ROS ini ya, ini akan merupakan satu senyawa prooksidan. Ya, jadi dia adalah prooksidan yang sangat kuat, ya, yang mana sebenarnya pada kondisi normal dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita itu harus mengalami proses oksidasi, butuh gitu ya. Nah, namun pada kondisi yang berlebihan, maka ROS ini dia akan mengalami oversupply, kelebihan. Biasanya pada orang-orang yang sering merokok, pada orang-orang yang konsumsi makanan berlebih gitu ya, sehingga metabolismenya itu menghasilkan ROS berlebihan, ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara ROS sebagai prooksidan dengan antioksidan alamiah di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu menghasilkan antioksidan alamiah yang fungsinya adalah mencegah supaya ROS tidak berlebihan. Tapi kalau udah kelebihan ROS, bahkan dia itu tidak mampu lagi dihandle oleh si antioksidan alamiah ya. Kita kenal di sini ada SOD, ada GSH, ada CAT, maka terjadilah suatu kondisi namanya adalah stres oksidatif. Jadi stres oksidatif ini adalah ketidakseimbangan antara jumlah ROS dengan antioksidan alami. Nah, senyawa ROS ini bisa mempengaruhi siklus sel. ROS itu bisa kemana-mana sebenarnya. Jadi kalau nanti Anda perhatikan, ROS itu nanti ada bahasanya sebelumnya di kardiovaskular. Ada bahasanya nanti di apa namanya itu munculnya penyakit jantung koroner. Ada bahasanya ROS ini nanti kaitannya dengan rusaknya reseptor dan lain sebagainya. Makanya ROS ini sebisa mungkin harus kita atur, ya harus kita tekan. Justru jangan sampai kita sendiri yang malah memasukkan ROS ke dalam tubuh kita, ya. Nah, ROS ini nanti akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid pada kondisi stres oksidatif, ya, di mana peroksidasi lipid ini akan menstimulasi proliferasi sel, promosi mutasi gen, dan mempengaruhi sensitivitas seluler terhadap gen anti kanker. Sehingga ada kaitannya nih antara ROS, reaktif oksigen spesies, dengan kanker. Ada kaitannya antara penggunaan antioksidan dengan penanganan kanker. Stres oksidatif ini bisa memperpanjang fase G1, bahkan bisa menjadikan sel berada fase G0. Potensi tanaman yang bisa digunakan untuk fitoterapi ini diantaranya adalah pertama menahan perpanjangan siklus sel pada G1 atau G2M, ya, menginduksi apoptosis sel serta inhibisi metastasis dan invasi dari sel kanker menjadi target utama pada penanganan sel kanker. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan efek antiproliferasi, ya, dengan cara menginduksi apoptosis dan menahan siklus pada fase G0 G1. Jadi siklusnya ditahan di sini. Artinya apa? Tadi sel-sel yang dia terseleksi ya, yang baik, maka dia akan dilanjutkan proses siklus selnya. Tapi sel yang rusak itu akan ditahan di sini. Gitu. Jadi direstriksi kemudian dibuang. Nah, kemudian meningkatkan ekspresi inhibitor siklin dependent kinase. Kita tahu tadi ya, yang menghambat terjadinya proliferasi itu adalah inhibitor siklin dependent kinase atau CDKI, dan juga adanya tumor gen. Jadi ada tumor sel atau ada senyawa yang dia menghambat terjadinya supresor gen, ya. Kemudian menghambat kinerja enzim CDK. CDK tertentu ya, artinya apa? Dia sebisa mungkin tidak bekerja dengan cara menghambat terjadinya interaksi antara CDK dengan siklin. Nah, kemudian meningkatkan aktivitas natural killer cell, kemudian juga aktivitas fagositosis dari makrofag, dan lain sebagainya. Oke, ya.
serta mengaktifkan di sini ada natural cytotoxicity receptor. Jadi setidaknya tanaman-tanaman yang punya potensi sebagai anti kanker yang bisa diterapkan pada terapi anti kanker adalah yang memiliki mekanisme-mekanisme ini. Oke. Ada beberapa senyawa yang rata-rata kalau kita perhatikan sebenarnya senyawa-senyawa ini lebih banyak adalah senyawa-senyawa yang dia sebagai antioksidan ya. Kenapa? Karena tadi salah satu penyebab dari kanker sendiri itu adalah terjadinya eh, stres oksidatif ya yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ROS terhadap antioksidan alamiah. Nah, ini semua sebagian besar sebagai antioksidan. Oke, ini adalah tanaman-tanamannya. Kita tidak membahas tentang apa tanamannya gitu ya, tapi kita membahas kenapa tanaman ini bisa dijadikan sebagai anti kanker, gitu ya. Nah, di dalam tanaman Centrella asiatica kita mengenal ada senyawa pemandu atau senyawa marker namanya adalah asam asiatikosida ya, atau asam asiatic acid. Penelitian terkait dengan Centella ini menunjukkan bahwa penggunaan topikal antara 500 sampai 1000 mg kilogram per berat badan secara signifikan bisa menurunkan insiden tumor dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian di sini juga bisa menurunkan level benzopiren yang menginduksi nodul pada tumor paru. Dan ada Arnica montana, di mana Arnica montana ini dia bisa menurunkan GLC4. Ini adalah sel lain ya, humal small cell lung carcinoma. Ini adalah sel lain atau sel ini pengujian secara in vitro ya. Sel yang diisolasi langsung dari penderita kanker dan juga terhadap human colorectal cancer. Ini juga sel lain juga itu ya. Jadi mampu menurunkan sel tersebut. Artinya dia secara selektif bisa membunuh si sel kanker ini. Ada aprikot. Nah, aprikot ini juga sama ya, berdasarkan penelitian juga bisa digunakan untuk kanker. Kemudian ada garlic atau bawang putih, ini bisa kemana-mana nih bawang putih ya, dan lain sebagainya. Baik, saya rasa itu materi yang bisa saya bahas dan silakan Anda pelajari lebih lanjut ya. Dan saya timpankan beberapa tayangan tayangan dalam bahasa Inggris. Semoga ini memudahkan Anda untuk mempelajari terkait dengan kanker itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.